second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like... Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi kita tentang suhu dan perubahannya. Nah, untuk lebih memahami lebih dalam bagaimana dan apa itu suhu dan perubahannya, coba saksikan video berikut ini. Suhu dan perubahannya. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah suhu dan termometer. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu suhu. Nah, pengertian suhu itu adalah suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas ataupun dinginnya suatu benda. Nah, kemudian termometer itu adalah alat pengukur suhu. Di sini ada dua jenis termometer, yaitu termometer yang berisi alkohol dan ada juga termometer yang berisi air raksa. Apa sih perbedaan alkohol dan raksa itu? Bisa kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama, alkohol itu diberi warna agar dapat dibaca, sedangkan raksa itu tidak perlu diberi warna karena raksa itu sudah mengkilap. Dan yang kedua, dari segi titik bekunya, alkohol memiliki titik beku minus 114,6 derajat Celcius, sedangkan pada raksa, titik bekunya berada pada minus 40 derajat Celcius. Kemudian titik didih daripada alkohol itu adalah 78 derajat Celcius, sedangkan raksa lebih tinggi lagi, titik didihnya 358,58 derajat Celcius. Nah, kemudian keuntungan daripada alkohol ini bisa kita mudah didapat, sedangkan raksa itu lebih sukar didapat. Dan alkohol itu harganya lebih terjangkau, lebih murah, sedangkan raksa itu harganya mahal karena memang sulit didapat sehingga harganya juga mahal. Dan yang terakhir, alkohol itu bukan zat yang beracun, sedangkan raksa itu adalah zat yang beracun. Nah, sekarang coba kita perhatikan skala termometer berikut. Skala itu kan merupakan perbandingan, iya kan? Nah, apa yang perlu kita bandingkan di sini? Yang perlu kita bandingkan adalah suhu dengan menggunakan termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur sampai Kelvin. Nah, perlu kita ketahui titik tetap atasnya dulu dan titik tetap bawahnya. Mulai dari termometer Celcius, titik tetap atas termometer Celcius itu berada pada 100 derajat Celcius. Sedangkan titik tetap bawahnya itu berada pada 0 derajat Celcius. Lanjut lagi pada Fahrenheit, titik tetap atasnya berada pada 212 derajat Celcius. Kemudian Fahrenheit 32 derajat Celcius. Begitu seterusnya sampai termometer Kelvin. Nah, dari titik tetap atas dan titik tetap bawah inilah diperoleh skalanya, yaitu selisih antara titik tetap atas atau titik didih dan titik tetap bawah atau titik beku, diperolehlah skalanya. Contohnya, kita lihat titik tetap atas pada termometer Celcius tadi 100 derajat Celcius, sedangkan titik tetap bawah pada termometer Celcius itu adalah 0 derajat Celcius. Maka selisihnya adalah 100 dikurang 0, sehingga diperolehlah skala termometer itu pada termometer Celcius adalah 100. Begitu seterusnya sampai termometer Kelvin. Jadi, sudah paham kan bagaimana mencari skala perbandingan dengan menggunakan termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur sampai Kelvin. Nah, jadi bagaimana anak-anak? Sudah paham kan materi kita hari ini, yaitu tentang suhu dan perubahannya? Nah, Ibu harap
kalian semua sudah memahami apa yang sudah Ibu sampaikan pada materi kali ini. Jadi tetap semangat dan tetap belajar. Salam sehat.